Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Microfiche Tutor, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, maka tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang diupload di Microfiche Tutor ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Microfiche Tutor akan berbagi sebuah tutorial tentang pengenalan lembar kerja Microsoft Word. Tentunya ini berlaku untuk teman-teman yang masih pemula dalam bekerja menggunakan Microsoft Word. Akan tetapi bagi teman-teman yang sudah mahir, ya bisa saja video ini di skip. Baiklah, langkah awal yang harus kita lakukan ketika ingin bekerja dengan Microsoft Word tentunya adalah membuka Microsoft Word itu sendiri. Adapun langkah-langkah membukanya bisa dengan mengklik 2 kali pada icon atau shortcut Microsoft Word, atau bisa juga dengan mengklik kanan kemudian kita pilih open ya. Maka proses membuka lembar kerja Microsoft Word itu sedang berlangsung. Inilah prosesnya. Silahkan teman-teman tunggu sampai ia masuk pada lembar kerja Microsoft Word. Barulah kita bisa mulai melakukan aktivitas atau pekerjaan kita menggunakan Microsoft Word tersebut. Setelah itu, maka inilah tampilan dari lembar kerja Microsoft Word. Adapun Microsoft Word yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word 2016. Bisa dicek dengan cara mengklik menu file, kemudian kita masuk the account. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa Microsoft Word yang terinstall di laptop saya ini adalah Microsoft Office Professional Plus 2016. Akan tetapi tampilan dari Microsoft Word 2016 ini hampir sama dengan tampilan Microsoft Word 2013-2019. Jadi tutorial ini bisa juga teman-teman bagi pengguna Microsoft Word 2019 atau 2013 bisa dijadikan sebagai sebuah referensi. Baiklah kawan-kawan, pada tampilan awal dari lembar kerja Microsoft Word ini ada berbagai tampilan yang seharusnya kita tahu fungsinya masing-masing. Akan tetapi tidak semua pengguna Microsoft Word tahu fungsi dari masing-masing icon yang ada di lembar kerja Microsoft Word ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah tutorial tentang berbagai fungsi dari icon-icon yang ada di Microsoft Word. Akan tetapi pada video ini saya hanya akan membahas tampilan lembar kerja saja, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan jauh membahas lebih mendetail tentang masing-masing submenu yang ada di Microsoft Word, baik itu di menu Home, menu Insert, sampai kemudian nanti di menu Help. Baik sahabat Microfiche Tutor, jadi ketika kita membuka Microsoft Word, maka di sebelah kiri paling atas itu ada tampilan seperti ini, dan inilah yang namanya Quick Access Toolbar, di mana Quick Access Toolbar ini merupakan kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah-perintah umum. Seperti di sini ada tombol untuk save. Jadi tanpa kita menekan Ctrl S, kita bisa langsung menekan logo atau icon yang ini. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa men-save di mana lokasi penyimpanan dan seterusnya. Kemudian Quick Access Toolbar ini bisa juga kita tambahkan. Jadi Quick Access Toolbar ini bisa kita perbanyak. Salah satu caranya
bisa teman-teman saksikan di video yang ini. Akan tetapi bisa juga kita menekan segitiga kecil yang ada di sebelah kanan Quick Access Toolbar, yaitu Customize Quick Access Toolbar. Jadi kalau kita mengklik icon tersebut, maka di sini ada beberapa pilihan. Jadi kalau kita mau menambahkan new pada Quick Access Toolbar, silahkan kita klik new, maka dia akan muncul logo new di Access Toolbar ini, di Quick Access Toolbar ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan quick print misalnya, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sebelah bawah Quick Access Toolbar ini namanya ribbon. Ya, ini namanya ribbon. Dari home, insert, design, layout sampai help, ini adalah namanya ribbon. Jadi ribbon ini berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Misalnya di home ada di sana clipboard, font, paragraf dan lain sebagainya. Begitu juga di insert, dia punya sub-sub. Jadi setiap ribbon ini dia punya tab tersendiri yang tentunya fungsinya berbeda-beda, dan insya Allah akan saya bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini adalah namanya title bar atau judul daripada dokumen yang sedang kita buka. Karena ini dokumen yang baru kita buka, maka namanya masih dokumen 1. Akan tetapi kalau kita sudah save misalnya, kita klik di sini, kita pilih lokasi penyimpanan, kita pilih dokumen misalnya, kemudian kita ketikkan nama dokumennya, belajar Microsoft Word. Kemudian kita klik save. Maka di title bar dia akan muncul belajar Microsoft Word, tidak lagi dokumen 1 seperti tadi. Jadi di sini teman-teman bisa tahu ya nama daripada dokumen yang sedang teman-teman buka. Selanjutnya yang di sini nih, dari sign in kemudian sampai tanda close ini namanya health ya. Health, ribbon, display option, minimize, maximize dan close. Jadi kalau kita ke samping kanan, ini adalah sign in ya, untuk kita masuk pada akun Microsoft kita. Kemudian yang ini namanya adalah ribbon display option. Ini namanya ribbon display option. Fungsinya adalah untuk mengatur tampilan dari lembar kerja Microsoft Word kita. Kalau kita mengklik ke ribbon display option, maka di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada namanya auto head ribbon. Jadi kalau kita mengklik auto head ribbon, maka sub menu yang ada di atas lembar kerja ini akan hilang, mulai dari Quick Access Toolbar sampai sub-sub menu ini. Seperti ini contohnya. Maka yang akan muncul pada lembar kerja kita hanyalah lembar kerja dokumen yang sedang aktif atau yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas kita. Akan tetapi kalau kita mengklik pilihan yang kedua, yaitu show tabs, maka yang akan muncul adalah ribbon dari menu-menu Microsoft Word itu. Seperti ini misalnya, maka dia akan tampil ribbonnya dari Quick Access Toolbar dan ribbon ini akan tampil. Kemudian kalau kita mengklik show tabs and comment, maka tampilannya adalah seperti biasa. Kalau kita mengklik insert, maka semua tab isi dari insert itu akan muncul. Itulah fungsi dari ribbon display option ya. Ribbon display option
yang merupakan pilihan untuk mengatur tampilan ribbon kita. Kemudian kita bergeser pada samping kanan, ada namanya minimize. Jadi minimize ini berfungsi untuk mengecilkan lembar kerja Microsoft Word yang sedang kita buka. Contohnya seperti ini. Kita klik minimize, maka dia akan kecil. Dia akan kecil, hanya tampil di text bar saja. Kemudian di sampingnya ini ada namanya restore down, ya. Ini kalau kita klik restore down, maka tampilannya bisa seperti ini. Akan jadi lebih kecil lembar kerja kita, ya. Kemudian kalau sudah kita mengklik restore down, maka di sini akan tampil maximize. Artinya adalah kita akan memperbesar atau full screen daripada lembar kerja Microsoft Word seperti ini. Kemudian di sebelah kanan dari restore down ini ada tombol close atau X, di mana close ini berfungsi untuk keluar atau menutup dokumen yang sedang kita buka. Kemudian setelah itu, ya, kita masuk pada pembahasan selanjutnya atau pada poin penting, icon penting lainnya, yaitu ruler atau penggaris. Di mana ruler ini berfungsi untuk membuat lebih mudah kita dalam menyesuaikan dokumen. Kita bisa memperbesar ukuran sebelah kiri dokumen kita, sebelah kanan ataupun atas dan bawahnya. Jadi teman-teman perhatikan, jadi ruler pada lembar kerja Microsoft Word itu tampil di sebelah atas dan sebelah kanan, dimana yang sebelah atas ini dia berfungsi untuk kita bisa mengatur sebelah kiri dan kanan lembar kerja kita. Kemudian yang sebelah kiri ini kita bisa gunakan untuk mengatur lebar dari atas ataupun bawah dari lembar kerja Microsoft Word kita. Setelah ruler, maka kita perhatikan di samping kanan lembar kerja ada balok besar, ya, balok panjang seperti ini. Ini namanya adalah scroll bar. Jadi scroll bar ini berfungsi untuk menggeser tampilan dari lembar kerja kita, baik itu kita geser ke bawah, ke atas seperti ini. Jadi scroll bar ini ada yang di sebelah kanan untuk menggeser lembar kerja ke bawah atas, ada pula di sebelah bawah. Bagaimana cara menampilkannya? Silahkan kita perbesar tampilan lembar kerja kita, maka di sebelah bawah ini akan tampil scroll bar, dimana kalau di samping kanan tadi fungsinya untuk menurunkan atau menaikkan tampilan daripada lembar kerja Microsoft Word, akan tetapi kalau scroll bar yang berada di sebelah bawah, maka fungsinya adalah menggeser ke kanan ataupun ke kiri lembar kerja Microsoft Word yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya di bagian bawah sebelah kiri, di pojok kiri ini ada namanya fake number in document, ya. Jadi nomor halaman dokumen kita. Karena ini hanya satu halaman, maka di sini fake one of one. Jadi kalau kita misalkan punya dua halaman, ya, jadi fake two of two. Jadi kita sedang berada pada lembar kedua dari dokumen kita. Ya, kalau di sini kalau kita letakkan kursor di lembar pertama, ya, maka di sini akan tampil fake one of two. Artinya kita berada pada lembar kerja pertama dari dua lembar kerja yang ada pada dokumen kita. Kemudian di samping kanan fake number in document ada namanya word count.
Nah, jadi di word count ini menunjukkan berapa kata yang ada pada dokumen kita. Karena ini masih dokumen kosong, maka words-nya ini masih menunjukkan angka 0 di sini. Misalkan kita mengetik belajar Microsoft Word. Nah, jadi kalau sudah ada kata dalam lembar kerja kita, maka di sini pasti akan menunjukkan berapa jumlah kata tersebut. Di sini karena ada 3 kata, maka di sini tentu menunjukkan 3 kata juga. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya 2 kata saja seperti ini, maka tentu di word count ini akan menunjukkan 2 words, 2 kata. Jadi fungsinya bisa kita tahu di sini berapa jumlah kata yang ada pada dokumen kita, ya. Tidak ada batasannya. Kalau kita punya dokumen 10 halaman, maka kita bisa tahu berapa jumlah katanya pada word count ini. Kemudian di sampingnya ada namanya proofing check yang digunakan untuk memeriksa kesalahan ejaan dalam dokumen kita. Jadi kalau kita sudah mengetik sekian lembar, ya, kemudian kita mau mengecek apakah ada salah ketik pada dokumen kita, jadi bisa kita menggunakan proofing check ini. Kemudian di samping kanan proofing check itu ada language. Nah, jadi di sini fungsi dari language ini adalah pilihan mode bahasa yang digunakan dalam menulis dokumen ini, ya. Jadi kalau kita mengklik bahasa Arab misalnya atau mengetik bahasa Arab, maka di sini tentu akan muncul Arabiah nantinya. Kemudian setelah selesai di samping kiri, maka kita berpindah pada icon-icon yang ada pada kanan sebelah bawah dari lembar kerja Microsoft Word. Nah, di sini ada namanya read mode. Jadi ini biasanya digunakan ketika kita ingin membaca, ya, membaca sebuah e-books dan lain sebagainya, atau membaca dokumen Microsoft Word kita juga bisa. Kalau kita klik, ya, ini read mode ini, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi bisa kita geser nanti, atau di panah ini bisa kita balik kertas ke kiri, di panah yang sebelah ini bisa kita balik kertas ke kanan. Kemudian di sebelah read mode ada namanya print layout. Jadi print layout ini merupakan tampilan standar dari lembar kerja Microsoft Word. Jadi kalau kita memilih print layout, maka tampilannya akan seperti biasa. Inilah namanya tampilan standar dari Microsoft Word. Setelah itu di kanan print layout ada namanya web layout, web page layout, ya. Dimana web page layout ini adalah pilihan untuk menampilkan dokumen ke mode situs atau website dengan menghapus backbreaknya. Artinya kalau kita menekan ini, maka tampilannya akan panjang seperti ini, ya. Akan memanjang seperti ini. Inilah tampilan dari website, lembar kerja atau di sebuah website, maka ini tampilannya. Kemudian di sebelah kanan web page layout ada zoom out. Jadi bentar dulu, kita kembali ke tampilan normal lembar kerja Microsoft Word. Nah, di zoom out ini berfungsi untuk mengecilkan lembar kerja Microsoft Word kita. Caranya bisa kita klik berkali-kali icon zoom out ini, atau bisa kita tarik tanda ini ke sebelah kiri seperti ini, ya. Bisa kita tarik ke sebelah kiri seperti yang tadi. Kemudian selanjutnya ada zoom in. Kalau tadi zoom out itu fungsinya adalah mengecilkan, maka zoom in itu fungsinya adalah memperbesar lembar kerja Microsoft Word yang sedang kita buka.
Langkahnya sama, bisa kita mengklik tanda plus ini berkali-kali, atau kita bisa menarik tanda zoom in ini ke sebelah kanan. Jadi kalau kita tarik ke sebelah kiri dia akan kecil, kalau kita menariknya ke samping kanan maka dia akan besar tampilannya. Dan kemudian di sebelah kanan zoom in itu ada zoom level. Jadi di sini bisa kita tahu ya berapa persen besarnya dari lembar kerja Microsoft Word itu. Ya, kalau kita perbesar maka di sini kita bisa lihat besarnya itu adalah 220%. Kalau kita kecilkan seperti ini misalnya, maka di sini bisa kita lihat besarnya adalah 68%. Baiklah teman-teman Microfiche Tutor, mungkin pada kesempatan ini hanya inilah tutorial tentang pengenalan icon lembar kerja Microsoft Word yang bisa saya bagikan. Insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan lebih fokus atau lebih detail membahas tentang berbagai menu dan submenu yang ada pada Microsoft Word kita. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, bantu like, bantu share channel ini atau video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari Microfiche Tutor. Demikian, terima kasih. Kita berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.